Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel saya Windy. Di video kali ini saya akan menceritakan tentang pohon besar yang tumbang menimpa teras rumah kami. Buat teman-teman yang pengen tahu bagaimana ceritanya, ikutin terus videonya ya. Hari Selasa 30 Agustus tahun 2022, seperti biasa saya bisa menikmati indahnya matahari pagi dari jendela belakang rumah. Saya tinggal di perumahan di Bukit Batu Putih di tengah hutan Tanjung Bara di dekat pantai akuatik. Di sini dikelilingi pohon-pohon besar dan saya sudah terbiasa melihat pemandangan binatang liar yang ada di sekitar teras rumah saya. Beberapa pekan lalu saya pernah buat video tentang orang hutan yang panen mangga di belakang rumah saya. Buat teman-teman yang belum nonton, silahkan nonton ya. Di belakang rumah ada pohon mangga yang begitu besar, mungkin usianya udah sampai puluhan tahun. Saya mulai tinggal di rumah ini sekitar awal tahun 2013 dan saya lihat pohon mangga ini memang sudah besar ya. Dan hampir 10 tahun saya tinggal di sini, pohon mangganya makin tinggi, makin besar, dan kadang suka takut juga gitu kalau pas lagi hujan angin itu memang ada kemungkinan roboh. Itu udah terbayang-bayang gitu, soalnya sebelumnya juga pernah roboh tapi ke arah ke hutan gitu. Waktu itu pas lagi mangganya lebat banget. Meskipun begitu, saya nggak pernah meminta akomodasi untuk menebang pohon ini karena kayaknya kalau dipotong itu di sini jadi terlalu panas gitu. Kalau ada pohon seperti ini kan enak, teduh. Saya juga kalau setiap sore itu suka lihat burung enggang. Burung enggang jenis pemakan buah-buahan. Jadi setiap sore itu atau pagi juga suka nyari buah mangga di sekitaran sini. Selain ular, orangutan, burung enggang, di sini juga ada biawak, burung madu, rusa atau kancil, ada ayam hutan, tupai merah, musang, dan binatang liar lainnya. Binatang yang sering terlihat hampir setiap hari berkunjung, apalagi pas mangga ini sedang berbuah lebat. Ini namanya beruk atau monyet pantat merah. Ini biasanya main-main di pagar, kadang sampai menjatuhkan tanaman hias yang ada di pagar saya. Saya menanam ada anggrek, ada anthurium, ada calathea, ada caladium yang saya simpan di pagar itu, kadang potnya sampai jatuhin sama beruk-beruk ini. Di saat weekend atau libur akhir pekan, suami saya libur kerja, biasanya berjemur matahari pagi bersama si bungsu yang masih bayi. Saya di sini bisa bermain sama bayi saya, bisa ngobrol-ngobrol sama suami sambil lihat pemandangan, sambil menikmati angin sepoi-sepoi dari hutan, dari pantai. Saya juga bisa melihat-lihat tanaman hias koleksi saya. Saya di sini nanam kaladium ukuran yang dewasa, yang induk-induk saya taruh di bawah sini karena kalau ditaruh di teras atas anginnya kenceng, biasanya nggak bagus untuk tangkai daun kaladiumnya. Dan kalau bukan weekend atau hari-hari biasa, biasanya suami saya ke kantor, putri saya berangkat ke sekolah, dan kalau bayi saya lagi tidur, saya biasanya nyuci baju di bawah sambil nunggu mesin cuci selesai. Saya tuh nanam-nanam di bawah pohon mangga besar ini. Saya nanam kaladium dari mulai kayak meripotting atau mencacah umbi. Pokoknya saya sering menghabiskan banyak waktu di bawah pohon mangga ini. Di sini juga saya menanam anggrek yang saya simpan di rak kayu ulin. Biasanya saya sambil jalan-jalan itu membersihkan daun-daun mangga yang kering yang berjatuhan di atas pot anggrek. Di sini juga kadang saya nyapu-nyapu karena pohon mangga ini besar sekali dan daun-daun keringnya tuh hampir setiap hari berguguran. Dan video ini saya ambil tanggal 28 Agustus 2022, hari Ahad, tepat 2 hari sebelum pohon ini tumbang. Adek, lihat bunda dong. Adek, ketawa. Mau lihat ini. Red Stardust, Festivia, Crunchy Crispy, Patalung Naga Geni, H26, Moonlightnya, Jumbo, Rimbun,
Indahnya hari itu, kami duduk santai di bawah pohon mangga sambil mendengarkan cuitan burung-burung dari hutan. Di hari Selasa, seperti biasa, saya mengerjakan rutinitas saya berkebun dan menjemur pakaian di bawah pohon mangga. Tapi karena sudah sore, saya putuskan untuk selesai dulu berkebunnya, dan angin juga udah mulai kencang ini, udah mendung kayak mau hujan. Ya udah, saya angkat jemuran, kemudian saya masuk rumah. Setelah menutup pintu, saya dengar suara kayak krek 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 gitu, tapi saya nggak paham kalau itu ternyata dari pohon mangga yang roboh pas di atas teras rumah kami. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ini agak gemeteran saya. Untung tadi saya udah naik, anginnya kencang banget, ternyata ini pohon roboh pas di atas rumah. Ini loh teman-teman, pohon ini nimpa ini pohonnya udah lama banget kayaknya. Astagfirullah, saya gemeteran. Ini sampai kayak gini. Ini kaladium saya sampai berantakan. Itu anggrek saya sampai jatuh-jatuh. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Rumah saya sampai hancur. Timpa pohon besar. Anginnya kencang banget. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Sampai gemeteran tanganku ini. Kaget, takut, campur aduk rasanya. Hampir gak percaya karena hanya beberapa saat aja setelah saya masuk rumah, saya mendengar suara itu dan robohnya pohon itu. Saya hampir, astagfirullahaladzim, ya Allah. Saya gak bisa membayangkan kalau pas saya masih di atas tangga itu, ketiban pohon sebesar ini. Mungkin saya gak selamat, tapi Allah masih memberi saya keselamatan. Saya masuk rumah dan hanya berapa saat pohon itu roboh. Untung saya nggak lagi berkebun di bawah situ tadi. Ini apa? Anginnya kencang banget. Tapi alhamdulillah saya dan anak-anak saya baik-baik saja. Anak saya yang bungsu nggak berhentinya nangis karena kaget, takut. Anak saya yang nomor 2 juga sama, itu kayak, bunda ini kenapa, kayak gitu, kayak bingung gitu kan. Jadinya tuh saya juga langsung nelpon suami saya, waktu itu masih di kantor. Jam 5 tuh biasanya suami saya keluar kantor jam 5 sore, yang sampai rumah tuh setengah 6-an lah. Sambil nunggu suami pulang, saya lihat-lihat teras dan lihat ada beberapa mangga yang berjatuhan, dan saya ambilin. Ini kayaknya mangganya udah tua-tua ya, emang pas lagi ini tuh lagi banyak buahnya. Kaget, gemeteran, sampai lemas, sedih, rasanya campur aduk. Lihat mangga ini, kalau mangganya jatuh biasanya saya senang ya, karena beberapa waktu lalu saya buat video tentang mangga yang jatuh-jatuhin sama orang hutan kan. Terus saya tuh senang banget pas mengutin mangga. Tapi pas sekarang saya tuh sedih banget lihat ini. Meskipun begitu, saya tetap bersyukur sama Allah karena saya tuh nggak apa-apa, saya baik-baik aja. Saya nggak ada di tangga ini ketika pohon ini roboh. Itu yang harus saya syukurin. Saya dan anak saya di rumah baik-baik aja, selamat dari musibah ini. Ini anggrek stropiotes apa? Setelah pulang dari kantor sampai di rumah, suami saya nggak langsung masuk, tapi lihat-lihat dulu kondisinya seperti apa. Dan dilihat karena pohonnya besar sekali, berat di bagian bawah, jadi kayaknya nggak akan sampai merusak bagian rumahnya. Jadinya ini hanya di bagian teras. Saya lihat suami saya berkeliling rumah memfoto-foto bagian-bagian mana yang rusak, dan langsung dikirimkan ke temannya di bagian infrastruktur, karena kebetulan suami saya kerja di perusahaan PT Kaltim Primakol ini di bagian infrastruktur juga.
Teman kantornya menawarkan agar tim rescue dan security datang langsung ke tempat untuk mengecek keadaan sekitar, tapi suami saya bilang ini udah mau maghrib dan masih hujan, dan dia juga udah memastikan keadaan sekitar udah kayaknya aman, ini pohonnya nggak akan sampai memperparah kerusakan rumah, jadinya dilanjutkan besok pagi. Karena saya penasaran, saya juga ikut melihat-lihat kondisi di sekitar kebun, di sekitar rumah. Dan saya lihat di sini ada beberapa anggrek yang di atas rak ulin yang terkena timpa, tapi kayaknya nggak separah yang saya bayangkan, ternyata yang lainnya masih aman. Kaledium saya di bawah pohon mangga ini juga alhamdulillah aman. Dan yang paling saya syukurin adalah keselamatan kami, karena kita nggak bisa membayangkan gimana ya Naudzubillah min dzalik kalau sampai gimana gitu. Pokoknya saya selalu bersyukur saya dan anak-anak saya baik-baik aja di rumah. Saya perhatikan di batang pohon besar ini ada seperti warna hitam gitu, itu ternyata bukan lapuk dan karena rayap ya, tapi itu ada kayak sejenis kumbang yang menetaskan larvanya ke pohon ini, dan dia menggerogoti batang pohon yang masih segar, sebenarnya masih sehat ini, dan akhirnya ketika larvanya itu sudah besar dan berubah menjadi kumbang, pohon ini kan jadi kayak tinggal setengahnya itu ya, jadi pas hujan angin itu nggak bisa menahan beban berat karena batangnya tinggal separohnya gitu, dan kebetulan condongnya ke deket rumah, jadinya pas roboh itu langsung mengarah ke rumah. Memasak padahal tadinya di sini tuh tempat favorit saya suapin anak saya di sini. Gue suapin makan ya dia. Tuh nyuapin makan bubur sambil lihat-lihat kaledium. Terus sekarang kayak gini, ya Allah, kaget. Padahal saya juga setiap pagi tuh berjemur pagi di bawah sambil gendong ada bayi. Lihat anak saya udah aktif banget kayak gini. Adik sayang duduk. Tuh kan. Kita makan dulu ya. Makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita ada benar. Duduk adiknya duduk. Biasanya tuh kita di sini. Sayang nak. Makan dulu ya. Nanti besok pagi ada tim rescue kesini nebang pohon. Ada ngerapiin ini dan betulin rumahnya juga. Ini genteng atas ini nih patah kan, jatuh ke bawah situ tuh. Anggrek saya juga jatuh tuh berantakan di bawah. Selesai makannya. Mimi. Terus suami lagi nonton. Lihat suasana malam kayak gini serem banget. Lihat itu pohon impa teras udah berantakan, lihat udah jatuh potnya. Itu anggrek saya, anggreknya jatuh. Ini ada kayu yang tajam lagi. Dan di keesokan harinya, tanggal 31 Agustus 2022, saya lihat ada beberapa orang yang datang ke tempat kami. Ada yang membawa gergaji mesin juga. Di sini juga ada bapak supervisornya, mungkin ya dari tim rescue juga. Di sini membereskan dulu anggrek-anggrek yang ada di rak kayu ulin yang di bawah pohon mangga ini. Kemudian anggrek-anggrek yang menempel di pohon mangga ini juga dilepaskan dulu agar tidak mengenai anggrek, karena akan dibereskan kan, si pohon yang besar ini akan dipotong kecil-kecil dan akan dibuang ke hutan agar tidak mengenai anggrek. Jadi anggreknya ini dilepaskan dulu. Saya tuh jadi ingat waktu nanam anggrek ini, saya biasa di bawah pohon ini
menyemprot anggrek, ngasih insektisida, bakterisida. Saya nyemprot tuh pakai tangki 16 liter ya, memupuk apa gitu, dan saya tuh nggak pernah punya perasaan gimana gitu di bawah pohon itu, nggak ada rasa takut ketiban pohon atau gimana. Tapi pas setelah ada yang roboh ke hutan, saya jadi nggak berani lagi, karena kalau udah pernah roboh ke hutan berarti ada kemungkinan yang kesini juga roboh. Makanya saya berhati-hati dan nggak berkebun lagi di bawah pohon mangga itu. Saya biarkan anggreknya tuh kayak kurang terawat gitu di situ. Dan di sini bapaknya mendahulukan memotong yang di dekat teras rumah. Memotongnya dengan sangat hati-hati karena ada perhitungannya juga ya, jangan sampai mengenai kaca atau ke dalam rumah atau jatuh ke bawah mengenai orang yang ada di bawah. Jadi di sini tuh didampingi oleh supervisornya. Di bagian rescue juga dipantau langsung. Jadi ini ada beberapa orang di atas, jadi harus dipastikan semuanya aman. Saat pengambilan gambar di video ini juga saya nggak berani deket-deket, jadi saya agak ke dalam ini di zoom videonya. Dan karena bayi saya juga takut dengar suara berisik itu, jadi saya dari kejauhan ngevideoinnya. Di bagian dahan yang lumayan agak besar-besar ini ada bapak yang menyangga dari bawah yang siap-siap mengambil, jadi nggak jatuh ke bawah. Dipotongnya tuh ukurannya kecil-kecil ya, jadi nggak terlalu berat. Dan di bagian bawah juga ada sekitar 4 atau 5 orang yang membereskan batang-batang yang dijatuhkan dari atas ini. Jadi langsung cepat selesainya gitu, karena ini di atas dipotongin, di bawah juga ada bapak-bapak yang membereskan dan dibuang langsung ke hutan. Setelah beberapa waktu bekerja sama membereskan pohon tumbang ini, tak terasa waktunya istirahat, sholat duhur, makan siang, dan nanti akan dilanjutkan lagi sekitar jam 2 siang setelah makan siang. Dan ini juga karena datangnya tuh agak kesiangan ya, karena bukan apa tapi karena hujan deras di pagi hari, jadi baru bisa dikerjain saat hujannya sudah reda. Ini sudah jam 10 atau jam 11 gitu baru datang. Dan di saat jam istirahat siang, saya coba lihat-lihat ke bagian bawah, tapi ternyata tangganya masih belum bisa dilewatin, masih banyak daun-daun dan ranting-ranting pohon mangga ini. Saya lihat di sini ternyata anggrek stratiote saya aman, tapi anggrek yang lainnya yang di sebelah sini tuh pada berjatuhan potnya. Di sini ada Irifich, ada beberapa nama ID yang lumayan bagus, tapi nggak bisa terselamatkan, potnya jatuh, batang-batang anggreknya juga patah. Di sini saya lihat koleksi kaladium saya juga alhamdulillah aman, karena ini nimpanya teras atas ya, jadi bagian teras bawah ini hanya kena ada daunan aja sama ranting-ranting yang ukurannya kecil-kecil. Koleksi kaladium saya juga daunnya masih bagus-bagus, hanya mungkin kotor terkena serbuk potongan dari batang kayu dari mesin gergaji. Lihat pohonnya sebesar ini. Sebesar ini. Di bagian depan di teras ini saya nyimpan bibit-bibit kaladium, ada ukuran anakan, ada ukuran remaja, dan masih tertata rapi, lumayan nggak berantakan, nggak berjatuhan potnya. Dan di sini juga saya lihat ada kayak getah-getah dari ini ya, getah pohon mangganya ya, harus dibersihkan.
Ini lihat kerusakannya hanya seperti itu saja. Saya tuh pas awalnya tuh kayak takutnya separah apa gitu, ternyata nggak apa-apa, ini cuma atap teras aja. Tuh ada satu papan yang jatuh, dan ini juga hanya tinggal diberesin, dibersihin ya, karena waktu itu saya ketakutan banget kan, kirain tuh bakal sampai ngerusak parah rumah, tapi ternyata enggak. Hanya ya saya masih shock, masih trauma lihat pohon sebesar ini nimpa rumah. Jam istirahat, makan, dan sholat sudah selesai. Bapak-bapak ini kembali ke tempat saya untuk membersihkan pohon. Pohon mangga ini dipotong kecil-kecil agar memudahkan saat membuang ke hutan. Dan teman suami saya juga menyarankan untuk menebang semua pohon mangga ini, karena kelihatannya itu kayak jabuk gitu kan. Tapi suami saya bilang, bisa nggak disisain aja beberapa meter biar nanti kan bisa keluar tunas baru lagi. Dan ini terlewat teman-teman, pas tadi nebang ini kelewat, saya nggak lihat tiba-tiba udah roboh. Ini lihat nanti yang satunya lagi ya pas ditebang, nanti mudah-mudahan nggak terlewatkan lagi. Kayak sini kamu berdua. Gue cari parang, Cuk. Kamu pakai ini. Sekarang udah rapi, tapi kita lihat anggrekku ketiban mangga. Anggrek, ini anggrek. Oh, kasiannya ketiban, padahal dia beberapa kali berbunga. Ini anggrekku pada rusak, jadi panas. Kemudian kanci crispy-ku rusak, patah. Berantakan semua guys. Kita buat donat, dikasih topping ini adik ya, dikasih coklat sama meses. Adik ikut bantuin ya? Iya, dia ikut bantuin bikin donat buat om-om yang bantuin bunda beresin pohon yang roboh ya. Oke, ada lagi apa di situ? Cuma aja. Hari ini saya buat donat untuk bapak-bapak yang kerja di bawah ini. Lihat mereka bekerja sama membantu saya membersihkan pohon-pohon yang roboh. Semoga bapaknya senangnya bisa lihat mereka makan donat bersama-sama. Lucu juga yang satu nih. Baik teman-teman, itu dia cerita saya hari ini. Meskipun ceritanya kurang mengenakan, tapi kita bisa mengambil hikmah dari semua kejadian yang di kehidupan kita. Kita nggak akan pernah tahu ada kejadian apa di depan. Kita harus selalu berdoa yang terbaik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, diberikan rezeki yang berkah. Semoga teman-teman juga selalu terhibur dengan video-video saya tentang tanaman hias, tentang masakan, tentang jalan-jalan. Pokoknya terima kasih yang sudah selalu mendukung saya dengan subscribe, like, share, dan komen. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.